Halo semua, kembali lagi bersama Texas TV yang akan membahas sekaligus memprediksikan sinetron Suster L. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Saat itu, di mana Depan yang sedang menjemput Pelik yang pulang dari Singapura. Depan yang sangat kaget ketika melihat Pelik duduk di kursi roda. Pelik pun di situ menghampiri Depan. Lalu Depan menanyakan yang sebenarnya kepada Pelik. Ada apa dengan Pelik sehingga kaki Pelik terluka dan memakai kursi roda. Tetapi di situ Pelik tidak menceritakan yang sebenarnya. Lalu di situ Depan membawa Pelik pulang ke rumah. Setelah sampai rumah, di situ kedua orang tua menyambut kedatangan Pelik dengan baik. Depan pun di situ berkata kepada orang tuanya, pada saat Pelik celaka di situ tidak ada orang yang mengabari Depan. Pelik pun menjawab karena Pelik tidak memberitahukan Depan supaya Depan tidak cemas dan khawatir. Keesokan harinya di situ Nara datang karena Nara yang mendapatkan tugas untuk mengurus dan merawat Pelik. Di situ ketika Nara pun masuk ke rumah dan menyalakan lonceng bel rumah, Nara pun disambut dengan baik oleh Sri, yaitu pembantu rumah. Sri pun berkata, ini suster yang akan merawat Pelik. Lalu Sri pun memanggil ibu Pelik bahwa suster yang akan merawat Pelik sudah datang. Di situ ibu Pelik terlihat senang saat kehadiran Nara. Ibu Pelik pun menanyakan siapa nama suster ini. Nara pun menjawab bahwa saya Suster L. Ibu Pelik pun akan memperkenalkan Suster L kepada Pelik, dan ia berkata bahwa suster harus sabar menghadapi sikap Pelik. Ketika suster diperkenalkan, di situ terlihat Pelik yang begitu sangat sinis karena Pelik sebelumnya tidak mau dirawat oleh suster. Di situ Pelik yang melihat Nara begitu tidak meyakinkan bahwa Nara suster beneran. Nara pun begitu terlihat ketakutan saat melihat Pelik yang begitu geram karena Pelik tidak menginginkan dirawat oleh Nara. Di adegan lain pula, di situ Depan yang sengaja akan menjemput Manda, yaitu calon istrinya. Tetapi di situ Manda yang terlihat nampak sakit. Depan pun khawatir dengan Manda. Lalu Depan menyarankan Manda untuk berobat ke rumah sakit. Manda pun menolak karena Manda tidak apa-apa. Setelah mereka menuju perjalanan, di situ Manda berkata bahwa Manda sangat bahagia karena kita sebentar lagi akan menikah. Tetapi di situ dalam hati Depan berkata bahwa Depan terpaksa karena Depan dan Manda dijodohkan. Depan tidak sama sekali mencintai Manda karena Depan mencintai Nara, yaitu kekasihnya yang sudah lama menghilang. Lalu di adegan selanjutnya, di situ memperlihatkan Sri dan juga Dedi. Mereka sedang membincangi berita yang sudah beredar. Di situ Dedi sangat penasaran orang yang membunuh kakaknya sendiri. Karena yang terlibat di kasus itu adalah Nara, pelaku pembunuhan. Lalu Nara pun datang yang akan mengambil jus buat Pelik. Di situ Dedi yang begitu kaget saat melihat Nara, sepertinya Dedi tak asing dengan wajah Nara. Begitupun dengan Sri, sebelumnya sering melihat dalam sinetron FTV yaitu Dinda Anjani. Semua pun tertawa, lalu di situ Nara pun penasaran dengan perbincangan mereka. Lalu Nara pun menanyakan yang sebenarnya kepada Sri dan juga Dedi. Dedi pun menjawab bahwa kami sedang melihat berita yang beredar tentang kasus pembunuhan kakak kandung sendiri. Di situ Nara yang begitu kaget dan berharap bahwa mereka tidak mengenali Nara, bahwa Nara lah yang terlibat pemitnahan di kasus itu. Lalu di situ Depan datang yang akan mengambil berkas yang tertinggal. Tak sengaja Depan melihat sebuah foto kenangan bersama Nara.
di masa sekolahnya. Depan pun mengingat bahwa Depan sangat merindukan Nara dan ingin sekali Depan bisa berjumpa dengan Nara. Lalu di situ Suster El pun yang sengaja membawa jus untuk Pelik, tetapi Nara malah tak sengaja menumpahkan jusnya kepada Pelik sehingga jusnya jatuh. Pelik yang begitu kaget, di situ Pelik pun sangat marah kepada Nara dan menyarankan Nara supaya tidak mendekati Pelik karena Pelik tidak mau dirawat oleh suster seperti Nara. Nara pun meminta maaf karena Nara tidak sengaja. Akhirnya Nara pun pergi ke toilet untuk membersihkan bajunya yang terkena tumpahan jus. Tak lama kemudian datanglah Depan dan ibunya Pelik. Di situ Depan menanyakan apa yang terjadi. Pelik pun menjawab bahwa Pelik disiram jus oleh Suster El. Di situ ibu Pelik pun akan memperkenalkan Depan dengan Suster El. Karena Depan seorang dokter, mungkin Depan bisa mengenali suster yang baik untuk merawat Pelik. Tetapi di situ Depan tidak mempunyai banyak waktu karena Depan harus pergi untuk mengumpulkan berkas yang tertinggal. Ibu Pelik pun meminta sedikit waktu supaya Depan bisa bertemu dengan Suster El. Lalu di situ Sri yang diperintahkan untuk memanggil Suster El. Sri pun langsung memanggil Suster El karena akan diperkenalkan dengan Depan. Sri pun di situ berkata kepada Suster El bahwa Suster El akan diperkenalkan dengan anak pertamanya, yaitu kakaknya Pelik. Orangnya pun sangat baik hati, tidak seperti Pelik yang sangat menjengkelkan. Lalu di situ Nara pun menuju ibunya Pelik karena Nara akan diperkenalkan dengan Depan. Tetapi di situ Depan yang mendapatkan sebuah telepon penting. Di situ Depan pun segera pergi karena ada urusan penting yang akan Depan kerjakan. Lalu di situ Nara dan Depan pun belum sempat bertemu karena Depan memutuskan pergi untuk mengerjakan urusannya. Nah, mungkin itu saja bocoran dari sinetron Suster El. Jika kalian suka ataupun penasaran dengan kisah selanjutnya, jangan lupa tonton kisah selanjutnya hanya di channel ini ya. Dan jangan lupa like and share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa.